Halo semua, hari ini kita akan berkunjung ke salah satu UMKM pembuatan roti. Nah, UMKM pembuatan roti ini dijalankan oleh seorang ibu rumah tangga. Bincang kali ini kita akan membahas mengenai usaha yang beliau jalankan, serta saran bagaimana untuk membuka suatu usaha. Ikuti terus ya! Nah, Ibu kan punya usaha kue kan, Bu? Ya, latar belakang yang inilah, Bu, latar belakang Ibu buka usaha itu. Itu kan hobi. Kan ibu hobi. Jadi ya alhamdulillah dari hobi itu bisa jadi penghasilan Sebagai ibu rumah tangga juga ya kan, Bu? ibu rumah tangga. Jadi nggak bosan di rumah. Ada kegiatan dapat duit pula. Terus kalau modal awalnya tuh, Bu? Modal awal ibu dari pinjam kecil, beli open listrik itu kecil itu kan. Iya. Itu tuh ibu beli itu, terus lama kelamaan terus melebarkan, alhamdulillah. Jadi dapat bantuan juga dari beberapa dinas, terus dari BRI juga ibu dapat bantuan juga. Dari bahan kecil sekarang jadi bahannya, alat-alatnya itu jadi gede. Itu semua dari bantuan sih, alhamdulillah. Terus ada juga yang dibeli dari hasil usaha itu juga. Itu bantuan itu latar belakangnya apa tuh? Atau ada organisasi yang melatar belakangi Ibu ikut ini terus jadi ada bantuan, atau UMKM? UMKM sih. Dari UMKM berarti dapat dana gitu ya kan? Iya, ada dana untuk UMKM, ada bantuan untuk UMKM. Terus dari situ Produk awal yang Ibu buat apa, Bu? dulu itu awal itu bolu sama kue kering, kue nastar. Kalau pertamanya dulu itu kue nastar, karena dulu pertama kali itu pas kawan ibu minta buatin nastar kan. Dari situ terus sama bolu-boluan, habis itu baru merambah ke cake, coba ke cake, terus ke roti, ke yang lain, alhamdulillah Makin banyak gitu. makin banyak. Dulu itu masih kecil, kita tuh masih kayak yang biasa, terus lama-lama makin belajar, jadi sampai yang bisa gambar-gambar juga, yang sekarang juga. Jadi ada kemajuannya dikit. Sasarannya tuh, Bu, sasaran penjualnya tuh biasanya kemana aja? Sasarannya? Ada orang-orang tertentu atau? Enggak sih, ya semua kalangan sih, dari ibu, anak SD sekolah juga kan. Terus ya semua kalangan sih, karena kan kue ibu sesuai budget yang mereka punya gitu. Terus kalau cake atau yang lainnya itu kan, Bu, itu dijual pas ada pesanan aja atau setiap hari Bu ada buka dari Kalau rumah? cake ibu pesanan aja. Kalau roti-rotian dan donatan itu kemarin ibu ada buka styling juga sih di depan. Udah itu cuma gak lama karena repot, kekurangan ini juga kan, kekurangan tenaga, terus waktunya juga nggak kena ngerjain cake itu. Yaudah jadi sekarang buat yang pesanan aja. Berarti ngerjain sendiri gitu ya, Bu? Uh-uh. Nggak ada karyawan? Ada, kemarin tuh ada karyawan, waktu si ibu itu ada karyawan. Sekarang karena lapang, terus juga pilih-pilih juga, jadi sekarang ibu kerjaan sendiri. Pendapatan per hari kira-kira berapa gitu, atau dalam kalkulasi per bulan lah? Per bulan? Kalau waktu rajin-rajinnya kan, itu satu hari kalau kita rajin satu hari itu bisa sampai 1 juta, 1,5 juta. Itu dalam artian udah balik modal berarti ya? Udah beli modal. Itu ngeroti, ngeke. Kalau ngeke aja sih biasanya kalau kadang pas banyak itu 500, 600, 700 itulah per harinya. Kalau ngeroti baru banyak, cuman ya kerjaannya juga banyak, riweuh. Aduh, riweuh. Terus media promosi, Bu? Facebook, WA, Instagram, Semua ada, Bu? semua sosial media, semua dari situ promosinya. Karena sekarang udah modern juga ya kan, Bu? Orang banyak online juga. Online, terus kebanyakan sih online sih. Ibu pasarkannya itu secara online sih. Mau buat ini udah dibuat kan, ready, udah orang datang. Tapi responnya banyak juga gitu kan, Bu? Alhamdulillah responnya. Responnya Kalau ibu ngepost makanan, alhamdulillah responnya bagus, cepet habis. Makanya orang buru-buru kan, ada nggak kebagian ini. Ibu buatnya udah banyak pun tetap kurang juga.
Alhamdulillah sih responnya bagus. Ada nggak Bu tantangan gitu atau apa ya, kendala untuk jualan produk yang Ibu jalani sekarang? Kalau kendalanya itu mereka sewaktu customer pesan, Kak saya mau kue yang kayak gini, pokoknya mereka ambil dari Google yang memang aksesorisnya atau bahannya itu kita mesti beli di Shopee atau kita beli di Medan, tapi mereka itu maunya besok atau lusa kayaknya. Mendadak itu nggak bisa. Itu dia betul-betul nggak bisa, apalagi yang memang bahan-bahannya itu nggak ada di sini, itu nggak bisa. Terus kalau udah ribet, ada yang riweh gambarnya tuh, udah kadang terkendalanya di situ. Biasa itu ditolak atau tetap Ibu lakuin aja? Ibu kasih opsi sih. Ya Ibu bilang memang kalau ini tuh mesti sini, di saya nggak ada, mungkin kalau di toko sana itu ada, bilangnya tuh kan. Kalau mau di sana ya nggak apa-apa, cuman kalau di sini seperti ini nggak ada gitu kan. Oh yaudah deh Kak, kalau nggak ada seperti itu yang lain aja gitu kan. Jadi mereka minta opsi gambar yang lain, pilihan yang lain, udah mereka ganti ke yang lain. Nah, kalau yang untuk itunya yang next time orang itu pesan lagi, orang itu jauh-jauh hari pesan, pokoknya ini mereka untuk bulan 10, mereka bulan 9 udah pesan, tuh baru Ibu belanjakan. Nah udah ready semua baru. Terus terakhir ini Bu, saran buat orang-orang yang mau buka usaha gitu. Kadang kan ada yang mau buka cuman takut gitu, sasarannya takut nggak ada gitu kan pembelinya. Kalau sarannya sih hobi aja, jadikan hobi skill itu gitu. Pokoknya skillnya di mana gitu. Kalau dia mau usahanya skillnya itu dimasak, ya udah tekun, pasti dia tekun. Kalau dia hobi, kita nggak ada bosannya kalau ngerjain hobi. Cuma kalau dia hobinya mancing, disuruh masak, ya nggak ini kan, Nggak udah sejalan. nggak sejalan. Yang penting itu skillnya dia di mana. Ya udah, kalau pokoknya dia hobinya mancing, dia buka toko pancing kan, itu karena kalau buka usaha itu kita tuh harus mengenal apa usaha kita. Kayak kita jual parfum, kita harus mengenal semua parfumnya kan. Kayak ibu harus mengenal bahan-bahannya, terus prosesnya, terus alat-alatnya dan semuanya. Yang penting tuh hobi, skillnya itu di mana. Gitu. Karena kalau udah kita tahu tempat kita di mana, kita tuh nggak takut mau itu pasti itu nanti asal kita tekun, pasaran kita tepat sasaran. Ditaruh di mana aja pun Di mana aja pun kan, Bu? tetap jadi. Karena ibu gitu dulu, takut ini ya, takut ini. Tapi sekarang karena memang yang penting kita tekun, alhamdulillah sekarang lancar. Apa yang kita post, kalau kata mereka kayak madu dirubung terus langsung dirubungi semut, langsung habis nggak kebagian. Itu sih ya, ibu gitu, hobi. Jadikan hobi, karena kalau kita ngerjakan hobi itu nggak bosan. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa untuk membuka suatu usaha kita harus mempunyai skill dan hobi. Skill dan hobi ini harus sesuai dengan usaha yang akan kita jalani agar kita sebagai orang yang menjalankan usaha tersebut akan suka dan senang menjalankannya, sehingga selalu ringan dalam setiap prosesnya. Oke, sampai di sini dulu ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Talk to throw a ball.